Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sidika, kembali lagi bersama saya Griselda pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Episode ke-19 kita akan membahas mengenai bulan timbang. Bulan timbang dilaksanakan atau diperingati setiap bulan Februari dan juga bulan Agustus. Nah, tahukah Sobat Sidika bahwa dengan rutin datang ke Posyandu untuk melakukan bulan timbang, kemudian pemberian imunisasi, pemberian vitamin A akan memberikan banyak manfaat kepada bayi dan balita, yaitu dapat memantau tumbuh kembang balita dan juga mencegah balita untuk terjangkit PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, kali ini kita akan mengupas pembahasan mengenai bulan timbang dengan narasumber kita, yaitu Ibu Yuni Ulifa SKM MSOS. Selamat datang Bu Yuni di podcast Sidika. Iya, terima kasih Mbak. Bu Yuni ini merupakan subkoordinator kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat nih. Ya. Nah, Bu Yuni, kita ketahui bahwa bulan timbang ini atau diperingati setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, itu asal usulnya kenapa sih Bu ke bulan Februari dan bulan Agustus? Jadi dulu memang Februari dan Agustus itu ada namanya gerakan bulan timbang. Jadi bulan memperingati ya, istilahnya seperti gerakan. Jadi pada saat itu memang Februari dan Agustus itu ada, selain penimbangan di Posyandu seperti biasa, ada beberapa rangkaian kegiatan. Cuman untuk tahun ini sudah tidak dinamakan bulan timbang lagi ya. Oh iya. Jadi ini kita dapat surat dari Kementerian Kesehatan. Jadi tentangnya himbauan pelaksanaan bulan pemberian vitamin A yang terintegrasi. Jadi untuk tahun ini sudah tidak dinamakan bulan timbang. Karena harapannya apa? Setiap bulan adalah bulan timbang. Oh, ya gitu. Cuma untuk Februari dan Agustus ada rangkaian kegiatan yang terintegrasi dari begitu sasaran datang ke Posyandu, tidak hanya ditimbang tapi juga ada pemberian vitamin A dan lain-lain. Ada 5 kegiatan yang terintegrasi. Saya bacakan aja surat dari Kemenkes. Yang pertama, pemberian vitamin A dosis 100.000 kapsul biru untuk bayi 6-11 bulan dan yang kapsul merah untuk 1-5 tahun. Pemberian vitamin A. Ya, vitamin A. Kemudian yang kedua ada KIE, komunikasi, informasi, edukasi mengenai PMBA. PMBA itu apa? PMBA itu ya, jadi pemberian makanan bayi dan anak. Jadi di Posyandu itu kan ibu-ibu membawa balita, bayi balita. Nah, diharapkan di Posyandu itu nanti ada kelas ibu. Kelas ibu ya seperti duduk melingkar. Misalnya dalam satu Posyandu sasarannya ada 20, 30 sampai 50 mungkin dikumpulkan ya, datang, terus nanti ada KIE. Edukasi, informasi tentang PMBA ini, bagaimana cara memberikan makanan tambahan, makanan pokok untuk anak-anaknya, balita ibu-ibu ini dikasih info. Oh ini loh Bu, jadi tidak hanya nasi dan telur. Berarti yang punya bayi dan balita dijadikan satu kelas atau satu kelas dijadikan kelas, namanya kelas ibu. Dan anaknya juga ikut atau cuma aja? Ya, jadi anaknya habis ditimbang sampai 5 meja selesai, terus nanti bentuk kelas ibu itu yang memberikan KIE dari puskesmas, dari petugas puskesmas, kader juga bisa di situ. Jadi yang PMBA terutama sekarang kan lagi rame-ramenya tentang stunting ya, jadi PMBA ini memang betul-betul diharapkan bisa mencegah anak-anak ini, anak-anak kita, balita kita jangan sampai kena stunting. Selain itu, yang ketiga itu ada pemberian imunisasi dasar lengkap. Tadi sudah di Mbak Elda kan, imunisasi. Jadi yang kurang-kurang imunisasinya kemarin, misalnya bayinya pas sakit tidak bisa imunisasi, terus nanti diharapkan bulan ini, bulan Februari selain memberi vitamin A juga di situ ada pelayanan mendapatkan untuk imunisasi. Jadi yang belum lengkap bisa datang, dan juga untuk usia sampai 2 tahun imunisasi lanjutan itu juga bisa. Jadi yang kemarin belum lengkap datang saja ke Posyandu. Terus ada juga pelaksanaan pemberian obat cacing ya. Jadi untuk balita 1-2 tahun itu juga bisa dengan
setengah tablet, yang 2 tahun sampai 5 tahun dengan 1 tablet itu juga bisa. Jadi terintegrasi, tidak hanya ditimbang, dikasih PMT biasanya terus pulang, enggak, tapi ada pemberian vitamin A, ada kegiatan imunisasi, dan juga ada mungkin obat cacing. Itu obat cacing setiap 1 kali itu ya. Jadi pada saat ini untuk Februari anak-anak ini. ya ini diintegrasikan begitu. Jadi eman-eman. Jadi kalau kita anak ibu-ibu sudah membawa balitanya ke posyandu, nggak hanya ditimbang tok terus eman-eman, ya mumpung semua datang ke posyandu, kita berintegrasi di situ. Itu tadi sudah 5 ya Bu? Masih 4. Satunya ini pemberian bubur tabur gizi atau taburia, tapi Kota Kediri tidak masuk lokus. Jadi ada beberapa daerah yang menjadi lokus untuk pemberian bubur tabur gizi. Itu kayak apa ya kalau sekarang itu? Kayak bubur instan itu Itu memang suplemen atau ya, suplemen gitu, untuk tambahan. Tapi Kota Kediri nggak masuk lokus, jadi kita nggak dikasih. Berarti itu untuk kegiatan yang terintegrasi 5 itu tadi hanya di bulan Februari dan Agustus atau bisa setiap bulan Bu? Iya, hanya ini. Hanya di bulan jadi Februari dan bulan Agustus pemberian ya? vitamin A, ya, terintegrasi. Berarti nanti kalau misalkan ada ibu-ibu di luar sana yang mungkin waktu bulan Februari belum sempat untuk pergi ke posyandu, itu nanti. Nah, ini nanti biasanya, jadi yang pada saat Februari ini ada anak yang sakit, jadi tidak dibawa ke posyandu, itu nanti biasanya kadernya yang mengantar. Vitamin A-nya itu, jadi jangan sampai lolos. Nanti kader, jadi di sweeping. Siapa sih hari ini, dilihat dari buku registernya posyandu. Misalnya sasarannya ada 50 balita, yang datang cuma 43, berarti ada 7 yang tidak datang. Lain nanti gilirannya ibu-ibu kader yang datang ke rumahnya memberi vitamin A ini. Berarti ya, tidak ada alasan. tidak ada. Jadi eman kalau anak-anaknya nggak dikasih juga. Iya. Sebenarnya seberapa penting sih Bu pemberian vitamin A pada anak itu? Jadi kalau kita tahu ya, vitamin A ya memang sebenarnya makanan itu kan sudah ada sumber vitamin A, tapi kadang mungkin tidak cukup ya, tidak cukup, terus dia larut dalam lemak apa bukan? Kalau vitamin A ya, jadi vitamin A di EK itu larut dalam lemak. Kadang mungkin cara memasak itu akhirnya dosis yang terkandung dalam makanan itu tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Makanya perlu ditambahkan vitamin A dosis tinggi. Itu dari umur berapa Pak pemberian vitamin sampai A? balita. Nanti juga ada untuk ibu hamil, juga untuk ibu berarti bersalin. Umur 0 sampai 5 tahun. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang biru ya. Yang biru itu untuk bayi 6 sampai 11 bulan. Itu yang dosis sama dosis 100.000 international unit. Yang merah itu untuk 1 sampai 5 tahun. Itu isinya 200.000 international unit. Tuh. Jadi vitamin A itu apa sih sebenarnya? Untuk mencegah kerusakan pada mata ya, terutama xerophthalmia. Jadi apalagi sekarang eranya anak-anak itu kan mainannya sudah gadget. Sekarang kemarin hasil penjaringan kesehatan di sekolah itu ya, di SD itu sudah banyak yang minus. Sudah banyak yang pakai kacamata. Kalau saya kan karena faktor U ya. Jadi sekarang itu sudah SD itu hasil penjaringan kesehatan teman-teman di puskesmas. Sudah banyak yang berkacamata. Iya, karena seringnya terpapar. Dan itu tebel. Tebel. Apalagi kemarin itu sekolah online ya, kita kena pandemi Covid 2 tahun, sekolah online. Semua bahan pelajaran dikirim lewat HP kan, HP orang tuanya. Nanti lihat materinya ya di HP, soal di HP, ngerjakan di HP. Jadi otomatis mata ini kan lelah. Iya, lelah seperti itu, dan banyak yang sudah beberapa kasus juga begitu. Sudah sekarang kacamatanya udah pakai tebal-tebal SD. Padahal masih ini ya Bu, masih matanya masih masa tumbuh kembang. Iya. Ya, diharapkan nanti kalau mulai balita ini sudah tercukupi kan dosisnya, tidak sampai ada gangguan. Selain nanti juga ada faktor gaya hidup juga berpengaruh, tapi minimal balita ini sudah kita kasih apa ya, modalnya itu sudah ke dosis vitamin A-nya sudah pencegahan sejak dini ya, seperti itu.
Kalau dari sasaran berarti kita nyebutnya bukan bulan timbang lagi ya Bu, bulan pemberian vitamin Ya, A. bulan pemberian vitamin A. Sasaran dari bulan pemberian vitamin A ini Seluruh balita yang datang ke Seluruh posyandu. balita. Sebenarnya ya seluruh balita di Kota Kediri ini diharapkan dapat vitamin A. Jadi makanya siapa yang tidak datang nanti kadernya datang ke rumah gitu. kalau misalkan tidak berkenan gitu Alasannya apa Masih ada? coba? Nah, perlu Masih dikasih ada. KIE tadi. Oh. Ibunya misalnya apa ya, anak saya nggak sakit kok dikasih obat. Nah, mungkin dikira itu obat, padahal kan vitamin gitu ya. Jadi makanya ada KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Yang penting itu jangan cuma dikasih cuma dilong-long itu sih dihafalkan. Ada yang keliru, kadang kan harus digunting di gini ya, Ditetes. digunting terus diteteskan. Nah, kalau nggak ada KIE ya wis dianggap apa kan gitu, jadi nggak diminumkan kan, seperti itu. Jadi KIE itu penting, KIE penting mungkin karena dianggap ini mungkin, tapi penting minimal nggak ada 1 menit lah dijelasin manfaatnya ini, caranya ini. setidaknya tahu ya. Setidaknya tahu ibu balitanya tahu. Misalnya ibunya biasanya kan banyak yang ibunya bekerja. Oh, iya. Yang bawa ke posyandu itu mungkin neneknya, Atau atau sisternya, mungkin pengasuhnya, atau mungkin tetangganya. Nah ini perlu dijelaskan. Gak ada 1 menit ya. Itulah mungkin kita kekurangannya di KIE-nya. Iya. Makanya ada program dari komunikasi itu tadi ya Bu, kelas mengadakan ibu. kelas di Februari sama Agustus Ya. itu ya. Nah, Bu Yuni, dengan adanya pandemi kemarin itu sebenarnya berdampak nggak sih Bu ke pelaksanaan posyandu sendiri? Kita ketahui kemarin yang pada saat pandemi COVID kan posyandu nggak buka ya. Iya. Posyandu itu berapa bulan nggak buka, jadi kunjungan ke posyandu juga turun. Kemudian, nah pemberian tablet vitamin A itu juga kadernya yang ke rumah-rumah. Oh. Nah, pada saat itu juga ada ketakutan sendiri, misalnya rumah ini dia kena Suspek. kasus, kena COVID. Nah ini kadernya juga takut seperti itu. Jadi memang betul-betul berdampak ke semua sektor. Ya. Tapi ini sudah mulai berjalan. Sudah, kawan kemarin mulai Agustus kan sudah buka lagi kan posyandunya, jadi sudah diharapkan aktif normal semuanya. Kalau untuk ini Bu, tahapan apa saja sih yang dilalui balita dan juga ibunya saat dia datang ke posyandu, dari mungkin dari meja Ya, jadi kita ketahui meja posyandu ada 5 meja. 5 meja ini semua bukan 4 meja Ibu ya? 5 meja. Posyandu 5 meja itu semua diisi oleh kader. Kader. Nanti yang meja keempat itu meja pelayanan. Oh, pelayanan. Nah, jadi ada misalnya yaitu misalnya vitamin A, misalnya ada imunisasi, ada di situ. Gitu. Jadi integrasi tidak hanya kesehatan, ada PAUD juga di situ, ada KB, macam-macam. Baik, Bu Yuni tadi kan sempat menyinggung ada kata-kata integrasi ya, pelayanan posyandu dan integrasi. Nah, itu integrasi yang dimaksud seperti apa Bu? Jadi bulan vitamin A ya, bulan Februari itu bulan pemberian vitamin A terintegrasi dengan beberapa kegiatan tadi sudah saya sebut, salah satunya dengan imunisasi. Apa sih yang bisa diberikan? Jadi ada pemberian vitamin A terintegrasi dengan program imunisasi. Nanti misalnya untuk bayi yang usia 6 sampai 8 bulan dia dapat vitamin A biru. Oh iya. Kemudian yang 9 sampai 11 bulan dia dapat vitamin A biru. Kemudian dia bisa juga diimunisasi campak. Kalau dia misalnya waktu itu dia belum diimunisasi campak, dilihat dari buku KIA-nya oleh kader, oh Bu ini anaknya belum imunisasi campak, usia 9 sampai 11 bulan. Berarti selain dia dapat vitamin A juga ditambah dengan imunisasi campak. Kemudian yang usia 12 sampai 23 bulan dia dapatnya vitamin A merah karena di atas 12 bulan. Nah, itu nanti juga dilihat di buku KIA-nya, dia sudah dapat campak Imunisasi. yang kedua apa belum? MR kedua belum? Apakah terus ada lagi imunisasi PCV? PCV itu PCV untuk mencegah- pneumococcus. Oh. Jadi varian baru imunisasi. Kota Kediri sudah masuk, Jawa Timur sudah masuk semua. Nah, itu dilihat nanti di buku KIA-nya. Misalnya ada anak yang usianya 20 bulan misalnya ya. Iya. Dilihat, oh dia belum MR2, imunisasi campak 2 belum. Nah, itu berarti dikasih di situ.
dia ada PCV juga. Selain vitamin A merah, dia juga harusnya ditambah dengan imunisasi itu lagi. Terus yang misalnya dia di atas 2 tahun, cukup dengan vitamin A merah karena dianggap dia sudah lihat. Tapi kalau misalnya kok belum ada imunisasi yang bolong, ini perlu nanti divaksin. Ada nanti dilihat di buku kayaknya apa yang belum bisa dilihat. Jadi pada saat meja pertama kan pendaftaran itu di register posyandu ditulis namanya, nanti kadernya juga setelah itu kan penimbangan meja 2 itu nanti dilihat bukunya KIA, di situ ada imunisasinya apa yang sudah apa yang belum. Jadi yang belum bisa dilengkapi di situ. Berarti secara garis besar itu juga di Februari sama Agustus ini screening ya Bu ya? Sekalian yang bolong-bolong itu biar tidak bolong. Jadi diisi. Ditempel. Ya, diisi gitu. Oh iya. Tadi kan Bu Yuni sempat menyinggung bahwa pemberian vitamin A ini bukan hanya untuk bayi dan balita, tapi juga untuk ibu nifas. Saya kok baru mendengar itu ya Bu. Jadi selama ini memang karena yang datang ke posyandu kebanyakan memang balita ya. Jadi yang diberi vitamin A ya balita aja. Jadi sebenarnya manfaat vitamin A ini kan selain meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, juga membantu proses penglihatan, membantu proses pertumbuhan untuk anak balita. Terus sebenarnya untuk ibu nifas itu juga ada suplemen kapsul vitamin A. Itu diberikan berapa? 2 kapsul. 2 kapsul? Isinya 200.000, jadi kapsul merah. Diberi 2. 1 kapsul segera setelah melahirkan. Jadi begitu dia melahirkan dikasih 1. Kemudian 1 kapsul lagi setelah 24 jam, jadi besoknya. Jadi hari kedua. Sama dengan penderita campak. Campak itu kalau orang kita itu ngomong nih gabaken itu ya. Jadi kalau ada penderita campak, petugas menemukan penderita campak itu juga gitu, mata kan mesti merah. Itu dikasih vitamin A sesuai dengan umurnya. Kalau dia di atas 12 bulan ya vitamin merah, vitamin A merah. Saat ditemukan dia dikasih 1, besoknya juga dikasih 1. Itu yang penderita campak. Ya, jadi yang ibu nifas juga begitu, setelah melahirkan dapat 1, terus besoknya dikasih 1 lagi. Itu untuk apa sih Bu kalau ibu nifas? Nah, untuk ibu nifas ini ada beberapa ya manfaatnya kapsul vitamin A. Yang pertama adalah meningkatkan kandungan vitamin A pada ASI-nya. Jadi untuk bayinya. ASI-nya dia nanti kan terus dikasihkan ke bayi. Terus juga akhirnya nanti bayinya juga lebih kebal terhadap penyakit infeksi. Karena ASI-nya juga mengandung vitamin A, ya kan? Kemudian kesehatan ibunya ini juga cepat pulih setelah melahirkan. Jadi enggak ini ya. Biasanya kan ada yang setelah melahirkan berapa hari sudah malah bisa naik motor, sudah bisa ke pasar, itu sudah ada. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ibunya juga sehat. Terus kenapa perlu 2 kapsul? Ya kan, ibu nifas kan perlu 2 kapsul kan tadi. Kalau balita hanya 1 kan. Nah, jadi kebutuhan bayi itu lebih tinggi itu untuk pertumbuhan ya. Jadi bayi memang kenapa bayi balita dapat, kenapa kalau anak SD tidak dapat misalnya? Karena pada masa pertumbuhan ya. Jadi masa pertumbuhan vitamin A ini harapannya ya untuk membantu pertumbuhan anak ya. Terus meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI dalam 60 hari. Jadi kalau bisa ya memang sesegera mungkin untuk ibu nifas ini diberikan vitamin A-nya itu. Itu tapi kalau untuk fasilitas pelayanan kesehatan memang standarnya sudah diberikan vitamin A itu? Iya, harapannya seperti itu. Jadi ibu-ibu melahirkan segera diberi vitamin A. Bu, kalau bagaimana sih partisipasi masyarakat Kota Kediri ini untuk datang ke posyandu? Nah, ini permasalahannya Kota Kediri kan masuk kota middle ya. Middle bukan kota besar. Kalau kota besar kan Surabaya, Malang. Jadi ini di bawahnya kan. Nah, orang-orang Kediri ini, Kota Kediri sudah masuk orang-orang modern juga sih. Jadi
sampai sekarang tahun lalu itu partisipasi masyarakat untuk hadir ke Posyandu itu masih di bawah target. Targetnya berapa, Bu? 85% ya. Jadi untuk capaiannya kurang dari 80. Jadi betul-betul ini, terutama karena masyarakat Kota Kediri kan banyak pekerja ya. Jadi ibu-ibu, bayi, balita itu juga banyak pekerja. Kemudian juga mungkin ada yang kalangan ekonomi menengah ke atas. Ini kan apa ya? Makanya itu didesain bagaimana Posyandu itu bisa menarik. Kalau hanya cuma ditimbang, toh di rumah juga punya timbangan kan, begitu pikirannya kan orang modern. Di rumah juga ada timbangan, di rumah juga ada mengukur tinggi badan kan, pikirannya seperti itu. Makanya kita bagaimana membuat model Posyandu yang membuat orang tertarik. Bagaimana Kemenkes tadi menghimbau supaya terintegrasi. Jadi supaya benar tidak hanya cukup hanya timbang aja, bosen nanti orang-orang ya kan. Bagaimana kader menyiasati PMT-nya itu juga beraneka ragam, biar anak-anak balita ini tidak bosen. Iya. PMT kadang yang makan yang nganterin, Bu. Padahal harusnya enggak. Jadi PMT penyuluhan ini betul-betul nanti untuk balita. Harapannya seperti itu, balitanya tertarik. Oh, kadernya pinter-pinter ya, kader pinter masak, kader bikin kudapan yang beraneka ragam. Itu akhirnya balitanya ini aku nanti pengen mau itu. Jadi orang tuanya juga ikut. Orang tua juga ikut tertarik ya, pengasuhnya. Oh nanti di Posyandu dapat dikasih ini kan gitu, untuk menarik minat masyarakat. Berarti memang semua sektor harus ini saling membahu. Ya, Posyandu kan memang milik kader, milik masyarakat ya, milik masyarakat. 5 meja ini petugasnya kader didampingi oleh petugas kesehatan. Harapannya ya dengan bulan pemberian vitamin A, selain Februari dan Agustus, setiap bulannya juga Posyandu buka. Posyandu buka itu harapan kami itu semua warga Kota Kediri yang punya balita, monggo ayo bawa balitanya ke Posyandu. Jadi tidak hanya timbang dan diukur tingginya aja, tapi di situ ada KIE, ada kelas ibu, ada beberapa informasi mungkin yang orang-orang nggak dapat gitu. Nggak cukup hanya dari medsos. Kadang kalau dari medsos itu informasinya belum tersaring dan belum tentu benar. Ini kan pendapatnya mungkin pendapat dari si A, si B bukan ahlinya, tapi ikut berkomentar seperti itu. Berarti bukan hanya untuk timbang kemudian diberikan MPASI dan pulang, tapi juga pulang membawa pengetahuan yang bisa membawa informasi, ilmu yang bisa diterapkan untuk keluarganya seperti itu. Bu Yuni, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Kediri sebagai closing statement dari episode ke-19 Sidika kali ini. Jadi kami wakil dari Dinas Kesehatan Kota Kediri berharap ayo warga Kota Kediri yang punya balita, yang ibu hamil, yang ibu nifas, monggo sami-sami ke Posyandu. Bagaimana kita memanfaatkan Posyandu yang ada di sekitar kita. Terus anak-anak kita juga tertarik dengan Posyandu dan lebih membawa manfaat gitu ya. Jadi ibu-ibu monggo segera bawa balita kita ke Posyandu, bawa balitanya ke Posyandu. Kalau misalnya bekerja bisa diwakili ke pengasuhnya atau mungkin ke keluarganya, dan nanti info-info yang didapat di Posyandu bisa ditularkan ke ibunya seperti itu. Bu Yuni, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sobat Sidika, usai sudah kebersamaan kita kali ini untuk membahas bulan timbang yang berubah definisi menjadi bulan pemberian vitamin A dengan Bu Yuni Ulifa. Sebelum pamit undur diri, mungkin kita bisa jargon Germas dulu, Bu. Ya. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.